FIFA Series 2026 sama yang 2024? Formatnya gimana? Pesertanya siapa? Mimin jelasin detail biar kamu paham gambaran besar event ini. Edisi 2024 masih percobaan, dengan peserta terbatas, hanya negara mitir, cuma 4 lokasi, skala promosi kecil, dan 2 laga per negara. Sementara edisi 2026 adalah edisi besar yang sesungguhnya. Dengan lebih banyak negara terlibat, lebih banyak venue, cakupan global melebar, ada edisi wanita. Melibatkan negara dari banyak benua, tujuan kompetitif lebih jelas, dan peluang negara besar untuk gabung lebih tinggi. Pokoknya, kalau 2024 itu ibarat beta test, maka 2026 adalah versi final yang benar-benar matang. Sementara untuk format dan kriteria federasi peserta, FIFA belum merilis detail final. Tapi berdasarkan rilis resmi yang sudah dibagikan, tiap venue akan diisi grup berisi 4 negara yang akan main di 2 laga. Di dalam grup tersebut, harus ada minimal 3 benua dalam satu grup. Tidak boleh mismatch ekstrim, misalnya 7-0 atau 8-0. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga diperbolehkan mengajukan undangan, tetapi tetap FIFA memutuskan peserta final. Hasil akhirnya, pertandingan masuk hitungan ranking FIFA. Federasi harus sepakat dengan lawan yang diajak. Artinya, kalau Indonesia ingin mengundang suatu negara, itu masih harus disetujui oleh FIFA. PSSI tidak bisa memaksa mau lawan siapa saja, asal semua harus masuk kurasi dari FIFA. Dan disinilah kita mulai bicara hal penting. Apakah Indonesia bisa menghadapi Belanda? Inilah yang paling bikin heboh. Belanda sebenarnya sudah lama ingin tanding dengan Indonesia. Bahkan sebelumnya, kedua federasi sudah saling lempar wacana duel persahabatan. Namun karena jadwal padat, agenda UEFA Nation League, dan kesibukan Eropa, membuat pertandingan itu sulit terlaksana. Tapi sekarang, situasinya berubah total. Dengan FIFA Series sebagai panggung resmi, kedua federasi punya alasan kuat untuk mengatur pertandingan. FIFA pun memberikan ruang sangat besar bagi negara lintas benua untuk bertemu. Dan yang menarik, Belanda punya minat tinggi untuk bertanding di Asia, khususnya di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, basis fans Belanda di Indonesia besar, belum lagi faktor sejarah Indonesia-Belanda dan hubungan federasi yang baik. Di sisi lain, Indonesia ingin lawan yang levelnya lebih tinggi, bukan sekedar tim Asia Tenggara atau Asia Selatan. Tim yang benar-benar bisa membuat Garuda naik level. Maka pertemuan Indonesia versus Belanda terasa seperti puzzle yang kepingannya mulai cocok. Tijani dan Eliano full senyum bisa berjumpa di tanah leluhur. Coba kamu bayangkan adegan ini. Di satu sisi lapangan, berdirilah Tijani Randers, gelandang Manchester City, salah satu pemain paling elegan milik Belanda saat ini. Di sisi lain, berdirilah Eliano Randers, gelandang muda penuh potensi yang berseragam biru Persib dan Timnas Indonesia. Dua saudara, dua warna jersey berbeda, dua negara berbeda, dan mereka bertemu di tanah kelahiran ibu mereka. Ini bukan film, melainkan kemungkinan nyata yang bisa terjadi lewat FIFA Series 2026. Tijani sendiri pernah bilang kepada Eliano, "Ayo bawa Indonesia ke panggung besar, siapa tahu kita ketemu nanti." Walaupun pada akhirnya Indonesia gagal ke Piala Dunia, akan tetapi kata-kata motivasi kakak ke adik itu sekarang justru berubah jadi kenyataan yang bisa terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan. Dan kamu tahu apa artinya? Ini momen bersejarah, pertandingan dua darah yang berasal dari rumah yang sama tapi memakai panji negara masing-masing. Jika Belanda menerima undangan FIFA Series dan venue mereka disetujui untuk bermain di Indonesia, maka pertandingan ini disaksikan ribuan fans di stadion. Ditonton jutaan orang di TV dan internet, mengangkat nama Indonesia ke arena global hingga menjadi salah satu laga paling emosional dalam sejarah kedua federasi.